perempuan kan juga suka belanja nih dok. Hmm. Nah gimana kita bedakan kalau misalnya ini normal Hmm. sama ini yang nggak normal nih, kayak gitu dok. Kalau normal kan pasti kita pada saat belanja pun kita masih bisa menimbang kan bahwa ini penting nggak sih, perlu nggak sih, nanti dipakai apa enggak gitu kan. Bipolar kan belum masuk di diagnosis yang mood sama affect ya. Jadi kan dia moodnya kan ya itu tadi naik turun tapi nggak se-mood swing yang tadi itu, karena mood swing cuma gejala aja. Jadi butuh mood stabilizer namanya. Jadi ada pengobatan bipolar itu ada mood stabilizer supaya moodnya tuh nggak gampang tetap stay di normal, nggak gampang ketarik ke sana, nggak gampang turun juga ke bawah. Jadi ada namanya mood stabilizer. Dokter, mitos atau fakta makanan bisa memperbaiki mood? Oke, itu bilang coklat nih biasanya. Biasanya coklat ya, bener ya. Selamat datang di podcast Kabar 68, kabar untuk semua di acara Simfoni Jiwa. Hari ini kita akan membahas tentang mood swing dan gangguan bipolar bersama Dr. Banu Katgada Kalinga Murda, spesialis kedokteran jiwa. Selamat datang dokter di podcast Kabar 68 dokter. Selamat datang juga dokter Fitra. Iya, makasih ya udah diundang di podcastnya. Iya dokter, sama-sama dokter. Gimana dokter kabarnya hari ini dok? Luar biasa, baik banget ya. Baik, dokter. Meskipun dari pagi. Sorry aku tadi agak telat ya kesininya ya. Gak apa-apa dokter. Kami makasih sekali dok sudah meluangkan waktu dokter untuk bisa mengisi podcast dokter. Sama-sama dokter Fitra. Iya dok. Nah dok, kali ini dok kita bicara tentang bipolar dan mood swing dokter. Nah sebenarnya mood swing ini dok banyak kayaknya sekarang yang lagi mood swing kayak gitu dok. Nah sebenarnya dok apa itu mood swing dok, dan mengapa terkadang dikaitkan sama bipolar dok? Oke. Jadi sebelumnya tuh mood swing sama bipolar tuh merupakan dua hal yang berbeda ya. Kalau kita di sini ngomongin mood swing itu bukan suatu diagnosis. Sedangkan bipolar itu merupakan suatu diagnosis. Di sini mood swing itu merupakan suatu gejala. Jadi ibaratnya kayak orang ini demam nih. Demam itu kan bukan diagnosis kan? Gejalanya apa? Oh dok, anak saya demam. Berapa hari? 3 hari gitu kan ya. Oh diagnosisnya apa? Nanti mungkin bisa ke demam berdarah, atau ke tipes, atau mungkin ke tonsilitis dan lain sebagainya. Jadi kita perlu ingat banget bahwa mood swing itu merupakan gejala, bukan suatu diagnosis. Sedangkan bipolar itu merupakan suatu diagnosis. Kenapa sering disangkut pautkan mood swing sama bipolar? Karena mood swing itu kan, ya kalau kita ibaratkan kayak tali kan, dia naik turun nih moodnya, naik turun kadang-kadang happy atau kalau nggak sedih atau marah, jadi gampang ke-trigger gitu ya. Nah bipolar kan juga sama. Bipolar itu kan juga asalnya dari kata bi itu artinya dua. Polar itu artinya kutub. Jadi dua kutub yang berlawanan. Jadi di mana ada suatu fase di mana saat moodnya sedang naik atau di atas, itu kita sebutnya fase hipomanik atau manik. Itu orang yang bersemangat lebih gitu-gitu. Kalau pas lagi stadiumnya turun, lebih ke arah depresi yang mungkin jadi nggak ada tenaganya, efeknya depresi dan lain sebagainya. Jadi nanti gejalanya nanti akan kita kupas tuntas deh nanti pas bipolar itu gimana. Sedangkan kalau mood swing dia naik turun, tapi ingat dia lebih ke waktunya tuh lebih cepat. Mungkin dari menit, jam, atau dari menit sampai jam. Jadi pada hari itu kadang-kadang dia paginya bagus, nanti sorenya jelek gitu loh. Jadi naik turunnya tuh terlalu cepat gitu loh. Tapi kalau bipolar tuh enggak, bipolar tuh butuh waktu. Jadi kayak misalkan pas pada saat fasenya tinggi tuh dia mungkin bisa bertahan sampai 4 sampai 1 minggu ke atas gitu. Kalau pas lagi di bawah tuh mungkin sampai 2 minggu lebih gitu. Jadi tidak naik turunnya tuh enggak cepat banget. Dan di bipolar itu setelah fasenya naik, itu harus ada fase normalnya. Jadi ada fase normalnya. Gitu. Ada fase normalnya, berarti dia normal dulu dok, kemudian dia lanjut lagi dok? Iya, jadi bisa gini. Pertama misalkan dia normal dulu nih, habis itu ternyata dia naik nih. Habis naik, dia pasti akan normal lagi, nanti baru bisa naik lagi, bisa turun, tergantung. Tapi harus ada episode normalnya. Baru disebut bipolar. Disebut bipolar. Nah dok, kalau untuk mood swing sendiri dok, berarti dia gejala dok. Tapi kalau misalnya mood swing pada remaja, apakah itu normal dokter? Karena pengaruh hormon dok. Nah, benar dokter Vita bilang hormon. Nah, mood swing itu salah satunya tuh terutama seringnya ke perempuan ya. Iya dok. Karena kan ada menstruasi dan sebagainya. Dan kita tahu sendiri di situ bahwa hormon itu sangat mempengaruhi mood seseorang. Jadi kadang-kadang, ya tapi jangan nanti pada saat lagi mood swing langsung sorry ya, soalnya kan gue lagi datang bulan nih, jadi gini nih. Jadi jangan juga kayak gitu. Tetap juga kita bisa mencegah itu semuanya sih. Jadi pada saat kan kita pasti pada saat mood swing, kalau orang normal tuh kadang-kadang kan
kadang-kadang ada agak sadar sih, kok gue kayaknya agak emosian ya tadi. Kadang-kadang nanti pas pada saat sudah ngelakuin suatu tindakan yang mungkin harusnya tadi nggak perlu marah ya gitu, nanti kan kadang-kadang kita suka mikir nih. Nah, kalau sudah mulai seperti itu atau mungkin udah siklusnya sudah mulai bahwa kayak aku biasanya kalau beberapa hari sebelum mens aku sudah mulai nggak enak nih, itu kita bisa udah mulai cegah sih gitu. Berarti kalau mood swing sebenarnya kita sadar dok, Mm-mm. kalau misalnya kayak oh kita lagi marah-marah nih tadi kayak gitu dok ya. Memang tuh kadang-kadang mood swing juga ada yang nggak sadar. Oh kayak gitu dok. Nah, kalau misalkan mood swingnya nggak sadar, itu Iya. biasa, mohon maaf ya, kayak ada orang kan ada ciri kepribadian nih. Ciri-ciri kepribadian. Jadi kepribadian. Nah, mood swing itu seringnya kalau orang nggak sadar tuh di ciri kepribadian atau gangguan kepribadian ambang atau borderline personality disorder. BPD dok. Benar. Yang kadang-kadang tuh kalau suka kadang-kadang self harm, Iya. cutting gitu-gitu. Itu kadang-kadang pas mood swing tuh kadang-kadang orang yang sudah ada gangguan kepribadian tuh nggak sadar apa yang mereka alami. Makanya namanya gangguan kepribadian. Bukan ciri kepribadian ya. Iya dok, Gangguan. Setiap orang ini kan kita punya ciri kepribadian. Saya, kamu, semuanya itu punya. Iya. Dan ciri kepribadian nggak ada yang bagus, nggak ada yang baik, nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek ya. Semua orang punya ciri kepribadian. Tapi kalau ciri kepribadian itu sudah merugikan diri sendiri dan orang lain, akan berubah namanya menjadi gangguan kepribadian. Nah, gangguan kepribadian itu namanya diagnosis nih. Masuk di diagnosis kejiwaan. Tapi kalau ciri kepribadian enggak. Karena semua orang punya ciri kepribadian. Aku punya, kamu punya, semuanya punya. Berarti yang gangguannya kalau sudah ini dok. Merugikan diri sendiri sama merugikan orang lain. Gitu. Nah dok, tadi bicara tentang bipolar dokter. Ada gejala manik sama hipomanik. Ya, manik, hipomanik, sama depresi. Sama depresi dok. Nah, kira-kira kalau gejalanya itu kayak gimana dok? Kalau manik kita kayak ngapain dok? Atau kayak hipomanik dan depresi itu kita apa yang kita rasakan dokter? Nah, kita bahas dulu yang naiknya dulu ya. Iya, hipomanik atau manik ya. Iya. Hipomanik itu naiknya mungkin kira-kira 50% deh gitu loh. Kalau manik itu berarti yang 80-100. Jadi manik itu lebih parah daripada hipomanik. Ya. Gejala yang pertama gini, orang itu kayak kurang waktu untuk tidur. Jadi bukannya nggak bisa bobok, tapi kayak kurang gitu loh, kayak nggak butuh bobok. Kayak tidak butuh bobok. Kayak nggak butuh bobok. Jadi kayak misalkan dia tuh malam tuh malah nggak tidur karena tenaganya kan berlebih tuh. Kalau orang bipolar lagi hipomanik sama manik kan dopaminnya naik tuh. Zat kimia yang neurotransmitter namanya dopamin tuh naik. Jadi tenaganya tuh berlebihan tuh. Nah makanya dia harus nggak pengen bobok karena tenaganya banyak banget. Jadi dia tuh nanti kadang-kadang kalau malam itu nelponin teman, kalau nggak beres-beres rumah lagi, padahal udah bersih diberes-beresin. Pokoknya doing something else lah. Nah kalau yang lagi kuliah atau lagi kerja, itu kerjaan yang harusnya masih lama tuh kadang-kadang sama dia tuh dikerjain dulu. Padahal masih lama jangkanya. Padahal masih lama, tapi karena dia tenaganya berlebih kan. Kalau nggak kan gini, dok, saya tidurnya cuma 1 jam sih dok, gitu tadi malam gitu. Tapi paginya saya tetap fresh. Jadi tetap ada semangat gitu loh. Nah itu kemungkinan besar mungkin itu. Tapi terjadinya harus minimal 4 hari ya. 4 hari, ada jangka waktunya? Ada jangka waktunya, minimal 4 hari kalau hipomanik. Kalau manik tuh minimal 1 minggu. Gitu. Jadi emang pertama itu. Yang kedua, flight of idea. Idenya tuh banyak banget gitu loh. Kayak lompat-lompat idenya tuh gitu. Kemudian banyak ngomong. Itu. Yang nanti sadar tuh biasa orang-orang di sekelilingnya tuh. Kayak keluarga atau temen. Ini kok misalkan Rita, kok kamu akhir-akhir ini banyak ngomong ya gitu. Itu kemungkinan besar mungkin itu ada logore atau banyak ngomong. Nah kalau ngomong tuh nanti yang tadi tuh flight of idea. Jadi ngomongnya tuh kepisah-pisah, kayak misalkan gini, kamu tadi kesini naik apa gitu kan? Aku main naik bis Transpalu tuh nggak, bis Transpalu tuh warnanya putih tuh nggak? Oh dia tuh tadi connect tuh baik banget gini. Jadi ngomongnya cepet, idenya tuh tapi melompat-lompat, tapi masih ada benang merahnya gitu. Kalau asosiasi longgar kan beda-beda apa? Idenya banyak tapi nggak ada benang merahnya. Tapi kalau flight of idea tuh masih ada benang merahnya. Masih nyambung berarti. Masih nyambung. Dok, ya? Tapi ya itu tadi kan jadi kayak yang aku nanyanya apa kok dia jawabnya ini apa? Tapi banyak banget gitu. Nah itu salah satu kayak itu. Kemudian gampang ke distract. Jadi kayak misalkan dia lagi ngerjain apa, terus ada hal apa, ditinggalin, nanti ganti lagi yang ini. Jadi pekerjaan tuh nggak ada yang beres. Itu salah satu mungkin kayak gitu. Iya nggak selesai. Yang kedua, yang selanjutnya itu ada grandiosity atau rasa bangga yang berlebihan. Jadi kayak merasa dia itu punya kekuatan atau merasa dia tuh lebih daripada orang lain gitu. Itu salah satunya itu grandiosity. Nah, terus tadi peningkatan perilaku yang mengambil yang beresiko, kayak misalkan
narkoboy, judi, Iya. judi online ataupun judi patologis terserah itu, seks bebas, itu tuh juga salah satunya mungkin pada saat itu dia sedang ada di periode hipomanik ataupun manik. Berarti bisa mengarah ke situ dokter Bisa ya? mengarah ke situ. Jadi ada peningkatan perilaku beresiko. Iya. Kayak aku punya pasien dulu, Hmm. jadi dia tuh boros. Jadi kadang-kadang tuh kalau orang pertama kali dulu waktu belajar Iya, Dok. jiwa, kok kayaknya nggak mungkin ya ada orang yang pas pada saat hipomanik-manik tuh belanja macam-macam terus dibagi-bagiin, habis itu langsung tabungannya habis gitu. Pertama saya juga kayak waktu pas belajar dulu waktu pas di kedokteran, kayaknya nggak mungkin dia ada orang kayak gini. Tapi ternyata aku dapat pasien kayak gitu waktu itu. Ada dokter. Ada. Jadi kebetulan suaminya kerja di luar negeri, jadi dia dikirimin uang kan, istrinya dikirimin uang di sini, ternyata tabungannya habis. Jadi pada saat dia stadium hipomanik atau manik pas lagi naik itu, dia boros tuh, Hmm. belanja. Hmm. Pokoknya semuanya dihabisin tabungannya. Dan itu terjadi sudah 2 kali. Akhirnya suaminya udah deh, pas pada saat kan aku tadi bilang kalau di bipolar kan harus ada normalnya. Iya, Dok. Nah pada saat normal itu di ngomong-ngomong kan, akhirnya si istrinya bilang, oh yaudahlah, kalau gitu nanti aku nggak usah megang rekening deh daripada ntar habis lagi rekeningnya Iya. gitu. Jadi beneran itu uangnya tuh dihabisin buat beli, waktu itu dia belinya sembako, sama dia dibagi-bagiin sama tetangga-tetangganya Iya, Dok. gitu. Dan itu terjadi 2 kali kayak gitu. Gejalanya salah satunya itu dok ya, senang belanja. Senang dokter. belanja, benar Senang boros. belanja. Itu kan dia peningkatan perilaku beresiko maksudnya. Resikonya apa ya? Tapi tahu-tahu nanti duitnya habis atau gimana. Dan kadang-kadang kalau udah belanja tuh nanti mereka gini, "Hah, ngapain ya aku beli ini ya?" gitu loh. Yang nggak Ada. digunakan sebenarnya dokter gitu-gitu, ya. itu kadang-kadang sampai kayak gitu. Iya dok. Nah dok, gimana kita membedakan dokter? Kayak misalnya kan perempuan kan juga suka belanja nih dok. Nah gimana kita bedakan bedakan kalau misalnya ini normal sama ini yang nggak normal nih, kayak gitu dok. Kalau normal kan pasti kita pada saat belanja pun kita masih bisa menimbang kan bahwa ini penting nggak sih, perlu nggak sih, nanti dipakai apa enggak gitu kan. Iya, Nah kalau dia masih ada rasa seperti itu berarti itu masih normal masih sih. normal. Kalau pada bipolar biasanya enggak dok. Dia nggak sadar kan. Oh iya. Dia nggak sadar, makanya tadi pas pada saat nanti itu baru sadar, ih kenapa aku tadi Kenapa beli jadi kayak ini gini ya ya? gitu-gitu. Tapi kalau orang yang masih shopaholic kan, maksudnya masih suka belanja dalam batas normal ya, itu Iya. masih ada nalar kayak gitu sih. Gitu. Biasanya masih ada bisa ngeremnya tuh masih ada. Kalau ini emang nggak bisa sama sekali Iya. direm. Karena kadang-kadang tuh orang itu salah satu mood boosternya tuh belanja. Iya dokter. Ah, Biasanya apalagi perempuan dokter. Nah bener, kan mood boosternya kadang-kadang mood booster setiap orang kan kita nggak bisa, nggak bisa nentuin, oh kamu mood boosternya harus kayak gini, nggak bisa, karena mood booster setiap orang tuh berbeda-beda. Nah di saat dia mood boosternya belanja, pasti dia juga akan lebih aware sih, karena dia ngerti bahwa batasannya sampai mana gitu loh. Kalau bipolar tuh kalau pas lagi hipomanik-manik tuh beneran nggak bisa terkontrol Dok. gitu, karena dia nggak sadar kan, insight-nya tuh nggak terlalu bagus. Oke dok. Nah kalau untuk bipolar dok, sebenarnya faktor pencetusnya itu apa dok? Faktor penyebabnya dokter? Oke. Tadi kita belum bahas yang masalah depresinya. Oh iya dokter, depresi belum. Depresi belum ya tadi ya. Kita bahas yang depresi dulu Iya ya. boleh. Nanti kamu dokter. ingat tadi kamu nanya apa tadi itu? Iya dokter, siap. Jadi, nah tadi yang fase atasnya kayak gitu tuh. Iya, Nah, dokter. tapi ntar biasanya akan diikuti normalnya dulu nih. Nah, habis normal itu nanti bisa naik lagi atau turun. Jadi bipolar tuh nggak perlu kalau habis naik normal pasti turun, enggak juga. Bisa juga naik, normal, naik, nanti normal, turun. Ada juga turun, normal, turun, naik gitu. Jadi nggak bisa langsung, oh kalau habis naik nanti pasti normal, bisa tuh turun gitu. Nah, kebalikannya tadi aku bilang, bipolar itu 2 kutub, satunya adalah depresi. Nah, pada orang depresi itu, kebalikannya dari, tadi kan bersemangat berlebihan nih. Iya, dok. Kalau depresi berarti nanti afeknya depresif, energinya habis, kayak nggak mau ngapa-ngapain, kayak lemas gitu. Kemudian merasa bersalah dan tidak berguna, ada pikiran untuk kayak mengakhiri hidup, konsentrasinya terganggu, tidurnya terganggu, bisa nggak bisa bobo atau bisa malah lebih sering bobo, jadi kayak bobonya tuh berlebihan. Banyak. Berat badan ada yang justru turun, ada yang juga justru naik, itu juga ada gangguan di situ, merasa salah, tidak berguna dan lain sebagainya. Itu depresi. salah satu yang lagi fase yang turun atau depresi. Gitu. Berarti dok, kita nggak bisa menyamakan satu pasien ke semua pasien dok ya, karena dengan bipolar ini beda-beda polanya dok ya. Jadi kita nggak bisa samakan kalau pasien yang ini kayak gini juga pasti kayak gini kayak gitu. Karena sekarang dok banyak dok kayak yang bilang kayak gini, oh nanti pasti kamu gini, kayak misalnya sesama nih dok ya, sesama kayak yang mungkin belum pernah berobat atau kayak gimana, terus
bilangnya kayak nanti kamu pasti gini ya. Padahal itu sebenarnya nggak, setiap orang berbeda berarti Berbeda. dokter ya. Adanya variasi individual ya. Bahkan pada orang kembar pun Iya. itu meskipun Beda. dua-duanya sama sakit itu, tapi gejalanya bisa berbeda. Jadi makanya tuh agak susahnya kita belajar di kejiwaan tuh kan kita harus mendalami pasien tuh satu-satu, nggak bisa disamain. Jadi ibaratnya kayak nggak ada, ya sama kayak sidik jari kan beda-beda semua ya. Beda-beda, Dok. Ya sama kayak ngobatin jiwa tuh juga sama, meskipun tingginya sama, berat badannya sama, misalnya kembar pun gitu tuh bisa beda gejala yang ditimbulkan. Gitu. Jadi nggak bisa disamain. Gitu. Oke, Dok. Kita balik ke faktornya, Dok. Oke, Iya. benar. Faktor penyebabnya, Dok. Untuk Penyebabnya. bipolar, iya, Dokter. Jadi kalau kita ngomongin masalah bipolar tuh ada faktornya namanya bio, psikososial, kultural, sama spiritual. Bio tuh berarti biologi ini. Biologi. Jadi bipolar itu memang ada gennya tuh, ada juga genetik yang mempengaruhi ke bipolar tuh ada. Dari gen, Dok. Genetik ada. Tapi nggak yang, jadi kan dia bilang bio, psikososial. Kalau biologinya ada, genetiknya ada nih. Tapi kalau psikologisnya bagus, kayak ciri kepribadiannya bagus, kemudian sosialnya bagus, interaksi sosialnya bagus, tinggal di lingkungan yang bagus, keluarganya tuh harmonis, mendukung dia, kemudian tidak ada kejadian mungkin bullying di sekolahnya atau dimanapun, itu bisa nggak kena bipolar, meskipun ada genetiknya loh ya. Itu bisa nggak kena. Berarti tergantung lagi, Dok, dari sekitarnya dan apa yang dia alami, Dok. Benar. Makanya tadi bio, psikososial, kultural, dan spiritual. Kalau dia nggak punya genetik sama sekali, genetiknya bagus nih, tapi ternyata dia ciri kepribadiannya nggak bagus, kemudian lingkungan sekitar tidak mendukung, bisa kena bipolar. Padahal genetiknya nggak ada. Berarti siapa saja bisa sebenarnya. Bisa. Dokter. Makanya nggak boleh dihilangkan bio, psikososial, kultural, dan spiritual. Itu karena sangat pengaruh banget. Makanya mungkin zaman dulu tuh kalau kita ada kan peribahasa kalau nyari jodoh, lihat dulu bibit, bebet, bobot, Ya, iya, bibitnya betul. gimana gitu-gitu tuh. Ya, Betul berarti, Dok. ya, cuman ya itu tadi jangan juga kita langsung wah bibitnya ini pasti ntar gini-gini. Ya itu tadi aku bilang, karena bibitnya ada pun kalau faktor yang lainnya bagus, kemudian logikanya gini deh, kasihan dong kalau yang maaf ya orang tuanya mungkin schizophrenia atau ODGJ kan anaknya juga ada yang normal kan gitu loh. Iya. Itu bukti bahwa memang nggak kayak gitu juga Nggak gitu. semua. Iya, nggak semua. Ada yang kena schizophrenia atau ODGJ yang ternyata jadi keluarga malah justru seharusnya nggak ada apa-apa gitu. Jadi memang pentingnya itu tadi, kita nggak bisa cuman ada satu penyebabnya langsung bilang oh ini pasti gara-gara ini, gitu nggak bisa. Tetap harus dilihat tadi itu bio, psiko, sosial, kultural, sama spiritual. Berarti Gitu. harus berperan memang ini, Dok, Iya, semuanya ya. benar. Oke, Dok. Nah, Dok, untuk bipolar kan ini di kalangan public figure mungkin ya, kan Oh, sudah ya. paling agak rame, Dok, Ah. kayak mengklaim mereka adalah bipolar Bipolar. kayak gitu, Dok. Nah, Dok, apakah bipolar ini kebanyakan cewek sih sebenarnya, Dok, Ah. kalau kita lihat di Ah. public figure-nya. Nah, apakah memang terjadinya faktornya itu pada cewek, wanita lebih sering, atau laki-laki juga bisa, Dok? Atau sebenarnya bisa semua, Dok, cuma agak lebih sering ke wanita atau gimana, Dok? Jadi predisposisinya memang kalau bipolar tuh lebih ke perempuan. Kalau schizophrenia tuh laki-laki. Waktu itu pernah stase jiwa kan ada? Iya, Dokter, ada. Pasien laki-laki lebih banyak ya? Iya, Dok. Ya. Rata-rata Ibaratnya kayak gitu ya. Iya. Jadi memang di beberapa penyakit jiwa tuh ada mungkin lebih seringnya memang ke gender ini, yang ini ke gender ini. Memang bipolar kebanyakan memang ke perempuan. Itu tadi kalau kita balik lagi, kalau kita ngomongin masalah bipolar, kalau kita hubungin salah satunya aja ya dengan ciri kepribadian, itu dia ada di klaster B. Jadi orang-orang yang ciri kepribadiannya borderline personality disorder, yang kepribadian ambang tadi itu, narsisistik, kemudian antisosial, itu bisa akan lebih mudah untuk Potensi, kena Dok, ya? ke bipolar gitu. Kalau klasternya A, jadi kayak misalkan skizoid, skizotipal, atau paranoid yang gampang curigaan, suka menyendiri, punya pikiran-pikiran aneh yang kadang kayak apa sih, kayak klinik tau ya? Yang masalah kayak kepercayaan Oh, yang iya, Dok. gitu. Itu kemungkinan besar memang salah satu faktor bisa memperparah, bisa membuat dia tuh ke schizophrenia gitu. Jadi tergantung dari ciri kepribadian juga. kepribadiannya. Itu salah satunya ya. Iya, Dok. Salah satunya kayak gitu. Paling banyak dewasa, Dokter, ya?
apakah anak-anak juga potensi untuk kena bipolar ini, dokter? Nah, anak-anak tuh sekarang ternyata bipolar juga udah lumayan banyak gitu. Lumayan banyak, dokter. Jadi udah bipolar tuh ternyata dari anak juga ternyata bisa gitu. Hmm. Cuman gejalanya tuh beda sama yang di dewasa. Ya, gejalanya apa, dokter? Tadi kan kita kalau Beda, dok ya? kalau di dewasa kan tadi kan yang kita udah bilang kan Iya, hipomanik-manik tadi yang tadi aku bilang yang kurang tidur, bersemangat dan sebagainya, terus yang depresi kayak gitu. Nah, anak itu malah justru ke irritable. Irritable di fase hipomanik-manik pun dia irritable, di fase depresi juga dia irritable. Jadi kayak gampang marah. Contohnya kalau pas pada saat hipomanik-manik, misalnya gini deh, anak kecil lagi main game, Iya, dok. ternyata kalah gitu. Terus sampai teriak-teriak, sampai ngamuk-ngamuk. Pernah lihat nggak? Pernah, dokter. Nah, gitu. Tantrum, dokter. Tantrum, ya? bener, tantrum, Iya, bener. Tantrum tuh, jadi marahnya tuh kayak ngerasa bahwa, karena aku udah bilang, kalau di dewasa kan ada grandiosity kan, merasa bangga kan. Jadi dia tuh kayak, pada saat dia kalah tuh kayak kebanggaan dia tuh kayak tercabik-cabik gitu. Jadi akhirnya dia meluapkan dengan marah atau tantrum gitu-gitu. Tapi kalau pas pada saat depresi, selalu depresi, itu misalkan kayak anak irritable juga nih, tapi irritable-nya beda. Jadi lebih ke gini. Pernah nggak kalau lihat anak kecil lagi misalkan lagi belajar membaca gitu ya, BA, ba gitu, BU, NU, NU gitu kan ya. Kalau dia nggak bisa tuh langsung nangis kayak ngerasa kayak menyerah gitu kayak itu salah satunya juga itu bisa tanda juga gitu. Tapi banyak ya. Tapi intinya jangan self diagnose ya, karena bipolar di anak itu untuk mendiagnosis itu agak susah karena dia bisa tumpang tindih ataupun mirip dengan ADHD atau yang attention deficit and hyperactivity disorder, kalau bahasa Indonesianya gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas itu. Jadi yang orangnya hiperaktif gitu tuh kayak gitu juga. Ada yang ODD juga, oppositional defiant disorder, gangguan perilaku menentang. Karena orang-orang yang tadi bipolar itu pada saat hipomanik itu kan kesannya kan kayak menentang. Jadi memang dibutuhkan penegakan diagnosis oleh memang pakarnya, profesionalnya gitu. Jadi takutnya kebanyakan soalnya sekarang datang-datang tuh, dok kayaknya saya bipolar nih dok, kayak gitu ya, kadang-kadang kayak gitu gitu lah. Kadang-kadang soalnya gini kan kita juga nggak bisa mempercayai sumbernya dari mana gitu. Sedangkan kita sekarang internet sudah banyak banget nih gitu loh. Jadi kadang-kadang sumber yang tidak dapat dipercaya itu langsung kita orang kan langsung percaya gitu ya. Padahal belum tentu gitu loh. Sedangkan kalau kita di ilmiah kan juga diajarin kalau kita mau nyari jurnal ilmiah atau apa kan paling nggak level of evidence-nya harus 1A gitu-gitu. Jadi harus jelas dulu nih sumbernya dari mana, minimal Scopus lah atau apa, level of evidence-nya harus jelas gitu. Jadi tapi it's okay, nggak apa-apa, namanya ada apa namanya kayak internet yang bagus kan juga kita harus bisa memanfaatkan. Tapi itu tadi di saat kita memang merasa bahwa ada sesuatu yang mungkin kok kayaknya ada yang berbeda di aku ya, akan lebih baik membicarakannya dengan orang yang tepat gitu. Berarti harusnya cross check dok ya, Cross-check apa dulu. yang kita rasa mending cross check ke profesional. Iya. Seperti itu. Nggak cuma di bidang kesehatan ya. Iya, dok. Kalau kamu misalkan punya mobil atau rusak atau apa, Iya, dok. langsung lihat nanti ya kalau bisa ngomongnya sama yang Harus pintar di profesional. mobil Iya. gitu. Jadi nggak cuma kesehatan aja, semua bidang kalau bisa memang dikonsulkannya ke yang profesional. Cross check Gitu. dok. Karena iya dok, betul. Bipolar ini banyak sekarang edukasi memang di internet. Jadi biasa orang kayak datang itu ya dok ya, kayak apakah saya bipolar nih dok, kayak gitu. Nah, gimana kita cara menghindari dokter untuk kita tidak self diagnosis dokter? Ya, harusnya ada bagusnya sih ya, namanya orang kan berarti kan aware ya dengan apa yang dia alami ya. Ada positifnya juga. Ada berarti. positif juga sih, benar. Cuman jangan sampai langsung self diagnose yang justru nanti kalau udah self diagnose tuh nanti dia datangnya ke orang yang salah. Cuman takutnya itu aja. Jadi pertama mungkin oke, boleh misalkan kita kepo tentang apa yang kita alami, kita cari sumbernya. Tapi ingat kalau bisa sumbernya yang terpercaya dulu nih, gitu. Kalau bisa kan nyari sumbernya yang memang mungkin dari, kalau kita lagi ngomongin masalah kesehatan jiwa, berarti nanti sumbernya kalau bisa dari pakar dari kesehatan jiwa, gitu. Jadi intinya pertama kali apabila kita ingin mengetahui tentang diri kita, cari sumber yang terpercaya dulu deh. Itu yang pertama itu dulu. Karena kita juga nggak bisa jangan kamu nggak boleh nyari apapun gini, nggak bisa juga gitu. Tetap boleh bisa, namanya yang tadi aku bilang, kemudahan fasilitas tetap kita harus bisa manfaatkan. Kalau nggak ntar kita ketinggalan zaman juga kalau nggak memanfaatkan. Nah, tetap itu, tapi yang pertama adalah cari sumbernya yang beneran kompeten dan memang dapat dipercaya dulu. Yang pertama itu dulu. Terus kalau memang merasa bahwa kita sepertinya kok kayak gitu, langsung dari yang online itu langsung ke yang benerannya nih, yang bisa tatap muka langsung bisa memastikan gitu. Karena kadang-kadang apa yang diserap oleh
awam itu akan berbeda dengan yang seharusnya. Contohnya kayak gini deh, pasien datang nih, dok saya pusing dok, nggak bisa tidur gitu. Kalau di kedokteran kan pusing kan artinya berputar, vertigo tuh pusing gitu. Oh pusing ya bu ya, nyut-nyutan bu, iya dok nyut-nyutan, oh nah, itu memang kan jadi kepala seharusnya, bukan pusing. Kalau pusing kan lebih ke berputar. Gitu. Jadi kadang-kadang tuh berbeda persepsi, berbeda dokter. persepsi, jadi makanya itu yang harus kita cross check tuh di situ. Gitu, itu banyak banget nanti, makanya nanti kalau jadi dokter tuh nggak boleh langsung oh iya apa namanya kayak gini dok, langsung kita harus cross check lagi nih, oh jangan-jangan apa yang dimaksud pasien itu berbeda dengan kita gitu loh. Sama kayak tadi kita ngomong kita mau ningkatin depresi gitu misalkan, ibu sedih gitu, oh iya saya sedih gini langsung gitu, oh kayak sedih langsung depresi, nggak bisa juga, karena sedih, bahagia, marah itu kan emosi normal. Emosi itu normal. Malah justru kalau misalkan ada orang dia apa-apain nggak marah, itu malah kadang-kadang aduh kenapa ini orang kok ini banget ya, harusnya kan ada marah sedikit lah ada gitu loh. Ada yang lucu gak ketawa kayak gitu ya gitu. Itu kan biasanya kan juga nggak bagus juga, tetap harus ada kayak gitu. Itu emosi itu normal. Jadi kayak tadi misalkan mood swing, nah bedanya mood swing itu tadi sama bipolar, kalau mood swing itu dia nggak sampai mempengaruhi kayak kesehariannya itu terganggu gitu, nggak sampai kayak gitu banget kalau mood swing ya. Dan biasanya cepet gitu. Ini waktunya dok. Intinya kalau emosi normal loh ya, jadi bahagia yang nggak normal kalau bahagianya terus-terusan, itu di bahagia betul, jadi jaraknya jadi hipomanik mania. Sedihnya berlebihan akhirnya jadinya depresi. Tadi dok 4 hari waktunya dokter ya? Itu hipomanik. Nah, itu waktunya terus menerus dokter? Terus menerus. Selama 4 hari itu berarti terus menerus gejalanya yang seperti Nah yang sadar aku tadi bilang, yang sadar tuh biasa keluarga, kalau nggak teman-temannya tuh. Berarti kita nggak sadar dokter ya? Kadang-kadang nggak sadar. Kecuali kalau sudah misalkan udah bipolar nih, udah terapi rutin, habis itu sudah ada psikoterapi, sudah ada psikoedukasi, itu berarti biasanya orang bipolar sudah ngerti. Malah kadang-kadang pada saat mau kumat nih, mau naik gitu, dia tahu kayaknya aku udah nggak bener nih. Itu nanti kalau sudah beneran udah berobat rutin, udah ada psikoterapi, udah ada edukasi, itu nanti dia bisa ngerasain. Nah biasanya nanti pada saat kontrol, dok kayaknya saya mau naik deh dok, soalnya tadi saya sudah mulai gini. Itu nanti bisa tahu. Berarti mereka udah paham sama diri mereka nanti sendiri. Kalau sudah ini ya, kalau sudah terpapar psikoterapi, psikoedukasi, itu nanti mereka sudah tahu. Tapi kalau yang belum, itu biasa agak susah dulu. Karena insight-nya biasanya masih belum terlalu oke. Tapi kalau sudah tahu, udah diajarin, nanti lama-lama mereka malah tahu. Kayak misalkan mau jatuh ke depresi gitu ya, nanti kayaknya saya udah mulai ini dok, soalnya saya tidurnya sudah mulai terganggu gitu. Nanti mereka tuh ngerti, lebih tahu nanti, jadi mereka tahu nanti, lebih paham tentang dirinya dia. Nah dok, tata laksana berarti dok, gimana tata laksana pada bipolar dok? Oke, tata laksana bipolar tuh kan belum masuk di diagnosis yang mood sama affect ya. Jadi kan dia moodnya kan ya itu tadi naik turun, tapi nggak se-mood swing yang tadi itu, karena mood swing cuman gejala aja. Jadi butuh mood stabilizer namanya. Jadi ada pengobatan bipolar itu ada mood stabilizer, supaya moodnya tuh nggak gampang tetap stay di normal, nggak gampang ketarik ke sana, nggak gampang turun juga ke bawah. Jadi ada namanya mood stabilizer. Ya ibaratnya kayak baut lah ya, supaya bisa biar nggak gampang lepas gitu. Itu nanti pakai kayak gitu. Sama tadi psikoterapi itu penting, sama psikoedukasi. Jadi supaya pada saat dia ngerasa tadi kayaknya mau naik nih atau mau turun tuh dia bisa tahu, aware gitu loh tentang itu semua. Nah dok, ada yang kelewat tadi dok. Kira-kira dok, bipolar ini apakah memang berbeda dengan gangguan mental lainnya dokter? Atau ada yang sama dokter sama gejalanya? Jadi biasa mirip-mirip kayak gitu dok? Kalau mirip iya, tapi kalau sama enggak. Makanya diagnosisnya berbeda sendiri kan. Makanya kalau sama nggak mungkin, karena diagnosis kalau sama pasti diagnosisnya cuma satu gitu. Nah biasanya tuh bipolar, terutama yang episode yang naik, yang manik tadi itu yang sampai seminggu ke atas tuh kadang-kadang tuh bisa sampai ada halusinasi atau waham gitu. Jadi kayak ada suka denger suara bisikan gitu, itu ada yang sampai kayak gitu. Nah psikotik benar. Nah itu kadang-kadang itu bisa disalahin atau bisa salah diagnos sama skizofrenia. Karena hampir mirip dokter. Karena mirip kan gitu. Tapi kan harusnya kalau skizofrenia kan dia waham sama halusinasinya lebih ke yang bizar. Bizar tuh aneh. Ada kriterianya sendiri itu nanti. Beda sama bipolar. Nah, bedanya kayak gini. Kalau skizofrenia itu ada namanya deteriorasi. Deteriorasi itu ada kayak kemampuan dalam kehidupan sehari-hari itu, ada fungsi keseharian itu agak menurun. Jadi misalkan kayak gini, dok ini dulu tuh kerjanya guru dok gitu loh. Tapi semenjak kena skizofrenia, habis dari guru dok
kemampuannya berkurang. Habis jadi guru jadi KTU nih, diturunin misalkan jadi KTU misalkan ya. Iya. Tapi jangan ditelan semata-mata ya, ini misalkan aja, Misal. enggak jadi KTU. Habis KTU ternyata kok nggak mampu lagi ya, turun lagi jadi pegawai TU biasa. Jadi TU biasa kok kayaknya nggak mampu ya, jadiin petugas perpustakaan deh gitu, jadi perpustakaan. Oh nggak mampu lagi nanti jadi tukang kebun, nanti kok nggak jadi turun terus. Nah kalau bipolar tuh enggak. Kalau pada saat gangguan memang mungkin orangnya ngamuk-ngamuk gitu-gitu kan ya. Iya, Dok. Tapi itu tadi aku bilang, kalau bipolar harus ada normalnya. Nah, pas normal tuh dia bisa balik lagi kerja. Jadi kayak misalkan, dulu kerjanya apa Bu? Pak, oh saya dulu misalkan dokter deh gitu deh, misalkan dokter deh, dokter gitu kan. Waktu pas serangan, apa namanya, ngamuk-ngamuk, iya ngamuk-ngamuk, terus habis itu bisa kerja lagi nih, jadi dokter lagi misalkan kayak gitu. Misalkan ya, terus ya berarti kemungkinan besar mungkin bukan schizophrenia, lebih ke bipolar. Jadi ini memang gejalanya kan, uniknya kan karena dia moodnya itu ada dua. Kalau depresi kan cuma depresi aja. Kalau dia kan ada stadium naiknya, ada stadium turunnya gitu-gitu. Ada juga namanya skizoafektif, yang ada gejala skizofrenianya iya, tapi gejala mood afeknya juga Ada, menonjol Dok. juga, itu juga bisa. Jadi istimewanya itu sih, dia berbeda dengan diagnosis yang lainnya, tapi ya itu tadi istimewanya karena dia punya dua kutub. Kan unik ya, ada dua kutub yang agak semangat sama yang bawahnya Yang gitu. bawah. Paling itu aja sih gitu. Bipolar ini sendiri, Dok, apakah bisa sembuh, dokter? Nah, Atau harus obat jangka panjang, dokter? oke, nah ini pertanyaan bagus ya, karena ini ada beberapa penelitian itu emang agak ada sedikit bukan perbedaan sih ya, lebih ke yang ada meneliti bahwa kalau bipolar itu kan karena tadi ada genetik sama ada kelainan di otaknya kan, terutama neurotransmitter atau zat kimia lah kalau kita bilang, ada ketidakseimbangan zat kimia di otak. Nah itu yang butuh mood stabilizer yang jangka panjang. Nah cuman ada penelitian yang bilang ternyata kalau misalkan dia konsumsi obatnya terus menerus, itu kemungkinan besar untuk kumatnya itu akan lebih kecil. Beda sama yang kalau sudah normal langsung di stop gitu loh, itu akan kemungkinan besar bisa gampang kumat gitu. Itu tapi ya itu tadi apa namanya, kita sebagai dokter juga harus tahu di saat kita ngobatin pasien sudah baik normal nih, itu kita sesuaikan dulu dosisnya. Jadi nanti kita pakai dosis terkecil yang bisa membuat pasien tersebut tuh tetap normal. Jadi pakai dosis yang paling kecil dulu. Nanti kalau kira-kira pas sudah dosis kecil udah aman, terus lama-lama kok mau kumat lagi ya, nanti misalkan mau ke stadium mana, nanti baru kita sesuaikan lagi dosisnya. Nanti kalau sudah oke, dikembalikan lagi seperti maintenance aja gitu. Jadi emang kayak gitu. Berarti seumur hidup sebenarnya, dokter? Sebenarnya bisa dikatakan seumur hidup, tapi dengan dosis yang minimal. Dan tetap tadi tuh, selain kita dengan obat, tetap harus ada psikoterapinya. Psikoterapi juga penting. Benar, penting. Karena supaya membantu, tadi tuh pastinya bisa aware dengan dirinya dia sendiri. Jadi kalau misalkan mau, pas pada saat mau naik atau turun, udah ngerti gitu. Jadi lebih bagus. Karena pada saat psikoterapinya sudah berhasil, misalkan nggak pakai obat pun, bisa tetap oke gitu. Yang tadi aku bilang, ada beberapa pasien yang memang sudah lepas pada saat udah ini, oke-oke aja gitu. Jadi memang penelitiannya tadi itu ada kayak simpang siur ya, kayak ada yang bilang lebih baik diteruskan dengan dosis minimal, ataupun misalkan sudah oke diturunkan pelan-pelan, tapi jangan langsung di stop sih. Kalau langsung stop nanti takutnya kaget. Ya itu kayak kalau ngobatin kayak bipolar atau bipolar itu kayak kita tuh kayak bikin agar-agar tuh nggak? Kalau agar-agar kan didiamkan dulu 1 jam, baru kita bisa potong-potong ya, supaya bentuknya benar gitu. Kalau misalkan bikin agar-agar baru setengah jam, kita pegang kayaknya udah kering nih, kita coba potong, ternyata tengahnya masih basah gitu loh. Nah ngobatin kayak gini kan juga kalau bisa beneran oke dulu, nanti baru diturunkan pelan-pelan supaya nanti hasilnya bisa lebih bagus gitu. Agak challenging sebenarnya. Challenging memang benar. Soalnya kadang-kadang orang gampang bosen kan gitu. Jangan kan teman-teman kayak kita aja minum obat kadang-kadang bosen ya gitu. Nah cuman sekarang ini industri farmasi juga udah berkembang, jadi sudah banyak sediaan obat yang minumnya cuma cukup 1 kali 1 hari gitu. Banyak kok sekarang biar nggak capek gitu. Ada juga yang mau kalau untuk schizofrenia ada yang model suntik juga sebulan sekali. Ada yang udah ada gitu. Jadi intinya pemberian jenis obatnya tuh disesuaikan dengan pasien tersebut gitu. Kalau pasiennya
bagus kayak misalkan pasiennya mau minum obat ya mendingan yang obat oral dulu aja obat. Tapi kalau misalkan wah ini pasien kayaknya susah deh kalau misalkan minum obat Iya. pakai yang suntik yang cuma sebulan sekali gitu. Jadi memang kita sesuaikan dulu sih kok pasien. Nah dok, untuk pasien bipolar sendiri dok, itu paling banyak di rentan usia berapa dokter? Usianya remaja juga, remaja dewasa. Oh, remaja dewasa dok. Dewasa. Pada lansia ada juga dokter? Lansia Kurang. jarang ya. Makanya kayak depresi tadi kan ada yang unipolar atau yang cuma depresi doang, ada yang depresi bipolar kan. Nah, kalau yang depresi doang itu biasanya munculnya tuh usia 40 tahunan ke atas, 50 tahun agak telat gitu. Tapi kalau yang depresi bipolar tuh biasanya munculnya umur 20-an, 30-an tuh banyak tuh di situ. 20-30 rata-rata. Ya, berarti, rata-rata dokter, di ya. situ. Nah dok, untuk pasien yang sudah didiagnosis bipolar dok, tapi mungkin yang baru didiagnosis dok, itu kan bagaimana cara mengelola agar mereka bisa beradaptasi dok? Karena kalau yang sudah lama berobat mungkin lebih bisa terpapar, lebih tahu kan dok tadi ya tentang apa yang dia rasa kayak gitu. Nah bagaimana dengan yang baru dok? Kira-kira gimana mereka bisa mengelola dokter untuk beradaptasi dengan kehidupan? Yang pertama kalau misalkan nanti kita dapat pasien bipolar pertama kali datang, itu kita fokusnya ke gejalanya dulu aja, memperbaiki gejala dulu. Jadi jangan langsung bilang kamu bipolar gitu, nggak. Lebih ke sekarang ini keluarnya apa jadi gini misalnya gitu kan. Oh yaudah nanti kita perbaiki dulu ya. Gitu. Kalau sudah oke, baru pendekatan gimana sekarang udah bagus nggak? Oh ya dok sekarang saya tidurnya sudah enak. Terus sekarang saya juga sudah mau sekolah, bisikan juga sudah hilang. Misalkan dia waktu itu bipolar manik dengan gejala psikotik ya. Kalau sudah hilang gitu, kalau sudah oke nanti baru kita jalan pelan-pelan biar masuknya bisa oke. Karena pada saat dia gangguan kan insight-nya biasa masih jelek. Nggak menerima dokter biasa Kan takutnya nggak menerima. Makanya kita lihat dulu nih orangnya. Nanti kalau kita juga lihat nih kayaknya nih orang belum bisa menerima nih, jadi aku mendingan nggak usah ngomong dulu deh gitu. Oke ini udah bisa menerima nih, nanti baru kita ngomong pelan-pelan. Jadi intinya pertama kali datang pasien ataupun klien, kita fokusnya ke memperbaiki gejala sama keluhannya dulu aja. Nanti kalau sudah ini nanti baru kita masuk ke misalkan nanti ini baru nanti tanya ke diagnosisnya atau mungkin pasien sudah nanya dok harusnya saya ini sakit apa ya dok ya gitu. Karena kadang-kadang pertama kali datang kan insight-nya jelek nih. Iya. Nggak tahu nih saya nggak sakit apa-apa tapi disuruh kesini gitu. Mama yang nyuruh gini gitu. Dan kita percuma dong kalau mau ngomong ini, jangan dulu. Ya udah kita ini dulu aja gitu. Tapi kalau sudah kira-kira sudah bisa menerima, baru kita masukkan pelan-pelan gitu. Oke dok. Nah dok kita jawab untuk pertanyaan Instagram dok. Oke, boleh. Nah ada beberapa pertanyaan dok. Di sini pertanyaan pertama, dokter mitos atau fakta makanan bisa memperbaiki mood dok? Oke, itu bilang coklat nih biasanya. Biasanya coklat ya bener ya. Jadi gini, untuk makanan-makanan tertentu yang mengandung senyawa triptofan ataupun B6 atau pyridoxine itu karena itu merupakan bahan baku bahan baku neurotransmitter yang yang untuk mengendalikan mood. Kan ada dopamin, ada serotonin. Nah, si triptofan itu bahan baku dari serotonin. Nah, kalau tirosin tuh dari dopamin. Nah, jadi makanan-makanan yang mengandung senyawa-senyawa tersebut tuh dipercaya bisa memperbaiki mood gitu. Berarti bisa sebenarnya dokter ya, ada beberapa. Ada. Tapi kayak misalkan kayak tadi kamu bilang, dokter Vita bilang coklat nih. Iya dok. Tapi yang bener tuh yang coklat beneran coklat yang dark coklat loh ya, yang kayak yang jangan nanti gini. Oh, makan coklat tuh bagus. Nanti itu kan yang gulanya tinggi banget gitu. Itu kan nanti malah bikin moodnya oke tapi ntar jadi DM atau jadi kencing manis kan malah nggak lucu juga gitu loh. Jadi memang pengolahannya tuh juga benar kayak misalkan kacang-kacangan memang dipercaya juga bisa. Tapi kacangnya ngolahnya pakai digoreng yang sampai minyaknya banyak. Kalau nggak ditambahin campuran gula atau apa lagi nanti tambah kacang tambahin. Gitu kan langsung banyak. Harusnya kan mungkin lebih kacangnya lebih ke dipanggang kayak atau mungkin gorengnya pakai virgin coconut oil, virgin olive oil gitu-gitu. Pengolahannya juga pengolahannya juga harus bagus gitu. Jangan nanti kita moodnya oke tapi kita malah datengin penyakit lain yang lagi kolesterol atau kencing manis kan juga enggak juga gitu. Iya, dok. Gitu. Berarti tergantung lagi dokter tergantung lagi. Aku lebih menyarankan ini sih kayak yang cara yang lebih alami kayak olahraga. Olahraga tuh bisa menstabilkan mood. Oke, olahraga apa kira-kira itu dokter ya? Aku mau kardio mau boleh. Aku sih beruntungnya tuh di Palu sekarang sudah banyak ruang terbuka hijau ya. Jadi kayak ada Taman Gor, ada Batu Lemo, apalagi itu Taman Lasoso. Taman Kota. Taman Kota ada juga. Banyak. Jadi kayaknya untuk
ruang terbuka hijau semakin banyak. Fasilitasnya, dokter. Terus aku juga lihat kayaknya orang-orang udah mulai banyak yang Olahraga. olahraga sih ya. Iya. Itu bagus itu untuk menstabilkan mood dengan cara yang alami dan natural. Lebih gitu. bagus itu sebenarnya dokter, Iya, berarti ya. aku biasa kalau ada klien atau pasien datang biasanya tak suruhnya ke olahraga juga sih. Oke, Gitu. olahraga. Itu salah satunya kayak gitu. Oke dokter. Nah pertanyaan kedua dokter, dok bagaimana cara kita untuk merasa nyaman mendapatkan pertolongan ke psikiater jika kita merasa ada gejala depresi? Karena sebagian orang masih menganggap gangguan jiwa adalah sebuah kelemahan. Mungkin dia mau mendapatkan pertolongan dokter, cuma masih memikirkan stigma-stigma lagi ya dari masyarakat dokter. Oke. Jadi gini, yang pertama yang bisa menentukan kita happy atau enggak itu cuma kita sendiri sih. Ya kayak psikiater apa tuh cuma bisa membantu, tapi menentukan tuh tetap kita. Karena kita ibaratnya kayak kita tuh kayak sutradara untuk diri kita sendiri. Yang pertama untuk masalah lemah mentalnya atau mungkin kurang beribadah, mungkin saya nggak terlalu setuju ya. Soalnya gini, setiap orang yang sudah ada di fase mau datang ke psikiater ataupun ke psikolog itu kan mereka pasti sudah usaha dulu. Masa sih kita mau tidak menghargai usaha yang telah kita lakukan gitu loh. Itu pasti orang pasti usaha dulu deh. Pasti langsung usaha dulu, tapi memang pada saat memang setiap manusia kan juga makhluk sosial butuh bantuan orang lain. Di saat memang kita pada saat itu sudah merasa bahwa sepertinya aku agak sudah butuh gitu ya. Ya udah ikutin aja kata hatinya kamu sendiri gitu loh. Seperti yang saya bilang, sutradaranya itu kamu gitu loh. Kamu kembali lagi, kamu merasa kamu berhak bahagia, kamu merasa kamu berhak untuk menjadi baik lagi atau enggak gitu loh. Itu tergantung dari kamu sendiri. Karena stigma orang, kita juga nggak bisa ya kayak ngatur orang itu pandangannya ke aku harus kayak gini. Nggak bisa. Ya terserah orang lain mau ngomong apa ke kamu, sepanjang kamu tidak merugikan orang lain, harusnya sih it's okay aja sih gitu. Berarti pikirkan diri sendiri dulu dokter ya. Iya dong. Apalagi kalau misalnya kamu angan-angan kamu aku ingin berguna bagi orang lain, bermanfaat bagi orang lain, bisa membantu orang lain. Nah, gimana kamu mau membantu orang lain dengan baik apabila diri kamu aja belum bisa kamu bantu gitu loh. Misalkan gini deh, kamu masih bisa membantu orang lain dengan diri kamu, mungkin masih belum baik-baik saja. Tapi mungkin kualitasnya cuma 70% aja. Coba deh kamu pikir kalau kamu membantu orang lain di saat kondisi kamu tuh benar-benar fit. Mungkin bukan cuma 70%, mungkin bisa 80, 90 atau bahkan 100% gitu loh. Jadi otomatis kamu akan bisa goal kamu yang tadi cita-cita kamu ingin jadi bermanfaat akan lebih bagus lagi nanti ke depannya. Betul. Berarti jangan memikirkan orang lain, tetapi pikirkan diri sendiri dulu dok ya. Kalau misalnya memang ingin dapat pertolongan, ya datang ke psikiater karena memang rasanya sudah mungkin ada gejala-gejala yang tidak bisa lagi untuk ditahan. Ya. Yang kedua juga sama, kalau ke psikiater ataupun ke psikolog ini juga kita kan juga nggak mungkin ngebocorin ininya. Jadi pikir juga bahwa nanti tenang aja, rahasianya pasti bakal dijamin gitu. Jadi itu ada rasa kepercayaan juga jadi selain stigma, tetap ada rasa kepercayaan juga ke terapisnya. Jadi nggak perlu khawatir. Nanti kalau sama juga kalau misalkan merasa pada saat di terapis kayak misalkan lagi datang di poli saya nih, misalkan pengen ngomongnya dok, saya pengennya 4 mata aja dok. Itu ngomong aja nggak apa-apa. Gitu. Jadi rasa ini ya dok, membangun rasa percaya dokter ya. Karena secara nggak langsung kalau kita nggak percaya sama orang, kita nggak bakal bisa ngomong terbuka dong. Iya betul gitu. Dokter. Makanya biasa kalau datang ke psikiater atau psikolog kan sesinya banyak banget gitu, nggak bisa cuma sekali sesi langsung dapat semuanya, itu nggak bisa. Karena biasanya pasti ada penghalang dulu lah gitu loh, masih belum ada bisa ngomong terbuka banget kan gitu. Oke dok. Nah yang pertanyaan ketiga dokter, dok kalau tiba-tiba nangis dan melampiaskan nonton film sedih supaya bisa menangis, jadi dia tiba-tiba mau nangis dok, tetapi dia melampiaskan nonton dengan film sedih supaya bisa menangis dan merasa lega, apa itu mood swing dokter? Kalau gitu bukan mood swing sih, lebih ke dia kayak lebih ke coping sama defense mechanism ya. Cara mengeluarkannya tuh dengan cara seperti itu. Tapi kayak mungkin habis nonton itu mungkin lebih puas ya, lebih enak. Iya, agak lega. Agak lega kan bilangnya. Jadi itu lebih ke defense mechanism atau coping ya. Jadi cara dia untuk bisa bertahan gitu loh. Caranya dia kayak gitu. Itu nggak apa-apa sih. Intinya defense mechanism ataupun itu juga ada yang imatur sama matur ya. Intinya kalau misalkan dia itu, pokoknya apapun itu sepanjang kamu merasa bahwa itu bisa membuat kamu lebih nyaman dan tidak merugikan diri kamu sama tidak merugikan orang lain,
nggak apa-apa sih Nggak kalau kata apa-apa. aku gitu. Nanti kita bisa belajar nanti defense mechanism ataupun cara-cara yang lebih matur gitu kan, banyak banget tuh nanti bisa dibahas satu-satu gitu. Oke, Gitu. dokter. Nah, Dok, balik ke pertanyaan tadi ada yang mau saya tanyakan, Dok. Kalau pengobatan pada bipolar itu kayak vitamin atau Mhm. mineral itu sangat berpengaruh, dokter? Pengaruh tetap gizi tuh penting ya. Penting. Gizi tuh Oke, penting dokter. banget. Jadi eh mau penyakit apapun sekarang gizi tuh penting. Oh, bahkan tadi satu lagi nih. Iya. Selain tadi olahraga, sekarang lagi in banget namanya gut brain axis mikrobio apa namanya? Lactobacillus gitu itu. Mikroba usus. Iya, Nah, dokter. itu tuh penting banget tuh. Nah, makanya tuh kalau misalkan saya juga pesan ke pasien saya juga. Karena apa? Ternyata tuh kalau usus kita bagus, itu nanti pengaruh juga ke mood gitu. Namanya gut brain axis. Jadi ada hubungan antara pencernaan dengan otak. Jadi ke mood-nya juga. Makanya tadi kamu bilang masalah apa gizi, Gizi. aku jadi oh iya bener. Iya ada bener, ada namanya gut brain axis itu. Iya, dok. Masalah gizi tuh penting banget. Mikroba usus tuh mikroba yang baik-baik ya, kayak lactobacillus dan lain sebagainya Iya, tuh dok. penting banget itu buat Untuk otak dikonsumsi. kita, dokter. Ya, kayak tadi aku bilang makanan-makanan yang mengandung tiridoksin atau Iya. vitamin B6 atau senyawa triptofan tuh penting. Kalau kita makanannya kurang vitamin atau kurang gizi kan otomatis juga bahan baku si neurotransmitter atau zat kimia otak kan berkurang juga. Makanya jadinya malah nggak balance juga gitu. Oke, dokter. Nah, dokter, pertanyaan terakhir, Oke, dokter. Mungkin ada tips, dokter, atau cara untuk kita supaya bisa memahami memahami orang terdekat mungkin atau pasangan kita, dok, atau orang yang ada di lingkungan kita yang sedang mengidap atau sedang pengobatan bipolar, dokter. Kira-kira ada nggak tipsnya untuk orang yang di sekitarnya, dokter? Yang pertama pada saat kita itu ada teman ataupun keluarga yang terkena bipolar dan kita tidak terkena bipolar, Iya. itu pertama kita harus merasa bersyukur, ya. Nggak kan seorang pasti pengennya kan yang baik-baik aja ya. Nah, posisi mereka juga pasti ada beberapa yang pada saat belum bisa menerima, masih belum bisa mengelola. Tapi kalau udah bisa mengelola, soalnya fine-fine aja tuh. Udah banyak kan lihat kan, kan yang udah banyak lihat yang public figure yang sudah bisa menerima tuh, it's okay, bagus aja. Tapi pada saat orang yang masih belum bisa menerima itu, percaya deh itu merupakan hal yang sangat berat. Jadi mereka tuh butuh support dan empati, dukungan dari kita. Jadi pada saat terjadi gejolak emosi baik pada saat naik ataupun pada saat turun, itu paling tidak ada empati sama perhatian ke mereka gitu. Jadi tetap harus didukung dan disupport gitu. Jangan dimarahin atau dijelek-jelekin atau nanti malah mohon maaf kayak ibaratnya kayak yang dibanding-bandingin tuh juga jangan dulu gitu-gitu. Jadi lebih ke dukungan sama empati dulu aja. Yang pertama itu dulu. Terus yang selanjutnya harus mulai lebih aware sama sadar yang tadi saya bilang. Oh ini anak kok ngomongnya udah mulai banyak nih. Oh ini anak kok kayak udah mulai nanya-nanya yang tabungan di mana, ini di mana. Oh ini anak kok udah mulai kayak ngurung diri di kamar. Oh ini anak kok kayaknya biasanya kerja kok sekarang udah nggak mau kerja. Kalau nggak tuh pulangnya cepat atau apa. Jadi kita lebih aware dengan keseharian si teman kita ataupun keluarga kita yang bipolar itu. Jadi dengan hal seperti itu aja itu sudah sangat berarti bagi teman-teman yang sedang ada di bipolar. Sangat membantu ya. gitu. Paling penting juga support berarti. Iya. Malah kadang-kadang tuh banyak beberapa pasien yang sudah normal, maksudnya sudah terkontrol pun kadang-kadang cuman ketemu doang sama psikiater atau psikolognya doang untuk ngobrol tuh udah kayak air di padang pasir tuh kayak seneng gitu, kayak udah ini gitu happy. Karena mereka kadang-kadang tuh mereka tuh cuman butuh ingin dimengerti sama ventilasi aja gitu loh. Jadi emang ya alangkah baiknya kita berempati terhadap mereka gitu. Oke, dok. Nah, dok, mungkin ada yang mau disampaikan, dok, pada penonton tentang gangguan bipolar ini, dokter? Oke, jadi pertama tadi yang seperti kayak tadi pertanyaannya Dokter Fitra sih. Jadi misalkan ada kolega ataupun teman-teman alami yang kok sepertinya kok ada ke arah situ ya, itu pertama jangan self diagnose dulu. Lebih baik dikonsultasikan dulu ke pakarnya karena belum tentu itu seperti itu gitu. Kadang-kadang kan langsung judging terhadap diri sendiri atau teman-teman gitu bahwa kayaknya ini deh, itu lebih baik jangan dulu karena pada saat nanti ternyata salah judging malah ntar kedepannya malah jadi berabe gitu. Dan yang bisa menentukan atau menjadi sutradara bagi diri kita sendiri tuh ya kita gitu loh. Jadi yang bisa menentukan bahagia atau enggak buat kita ya kita sendiri gitu. Jadi supaya kita bisa berlangsung lebih baik lagi ke depannya, apabila ada sesuatu yang memang sudah merasa kok kayaknya udah mengganggu banget nih, lebih baik kita selesaikan dulu gitu.
Terima kasih banyak dokter Iya, sudah sama-sama. hadir dok di podcast kami. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Sampai jumpa.